Aku pertama kali memulai karirku di dunia hiburan itu mungkin sekitar sejak aku umur 4 atau 5 tahun. Itu juga awalnya karena orang tua yang mengarahkan aku sih. Aku bersyukur banget punya orang tua yang mendukung penuh keinginanku untuk berkarir di bidang entertainment di dunia hiburan. Jadi awalnya tuh kalau aku diceritain dari aku umur 3 atau 4 tahun, aku tuh emang suka gaya-gaya di depan kaca, terus abis itu suka nyanyi-nyanyi, nari-nari, terus kalau lagi jalan-jalan ke mall sama mama sama papa, ada lomba fashion show, itu aku pasti berusaha mau naik, padahal aku juga gak ikutan lomba. Kayak seneng perform anaknya, seneng tampil di depan orang. Jadi ya akhirnya orang tuaku mengarahkan aku dengan mengikuti sanggar, terus abis itu aku di lesin nyanyi, aku juga ada les nari juga. Jadi ya karena dilihat nih anak ada talentanya nih, jadi diarahkannya ke situ. Terus ya udah akhirnya sampai sekarang. Aku memaknai public figure itu sebagai sosok yang dikenal sama banyak orang dengan berbagai konsekuensi yang menyertai tentunya, entah itu baik ataupun buruk. Ya sisi baiknya aku memiliki beberapa privilege yang gak dimiliki sama orang lain. Terus juga aku punya power untuk memberikan influence kepada masyarakat. Jadi kalau aku memulai sesuatu bisnis atau karya-karya aku, cukup mudah untuk aku membagikan informasi tersebut untuk membuat orang melakukan hal yang sama seperti aku, dan dituntut buat jaga sikap, nama baik, perilaku, semua keseluruhan. Itu bukan perkara mudah, padahal orang-orang ngerasa udah cukup, tapi karena tuntutan untuk jadi sempurna itu, aku terkadang jadi selalu menilai rendah diriku sendiri. Aku akhirnya menyadari bahwa aku gak bisa menyelesaikan ini sendiri. Jadi ya aku biasanya kalau lagi insecure atau misalnya ada orang yang kritik aku, terus aku ngerasa kayak, aku janjian bener ya? Apa gue kayak gini ya? Jadi mempertanyakan value diri aku lagi. Aku biasanya ngobrol sih sama teman-teman terdekat aku, sama keluarga aku, sama mama. Dan beruntungnya aku memiliki circle dan support system yang bisa aku andalin. Jadi aku bisa nanya lagi sama mereka, maksudnya itu bahan juga buat aku introspeksi diri, untuk refleksi diri. Maksudnya kayak, keputusan aku tuh udah tepat gak sih? Mereka ngomong kayak gini, ini tuh mereka karena emang mereka peduli sama aku, mereka pengen aku jadi lebih baik, atau sebenarnya itu cuma proyeksi diri mereka sendiri yang penuh dengan kebencian. Dan karena itu aku jadi punya sudut pandang lain untuk pertimbangan aku saat mengambil keputusan. Tapi lebih beruntungnya lagi aku punya support system yang gak tutup mata kalau aku lagi nanya sesuatu, aku lagi nanya pertimbangan. Bahwa dalam arti misalnya aku lagi sedih karena aku dikritik sesuatu, aku lagi dikritik sama orang, satu kritikan di sosial media gitu, mereka nggak tutup mata dengan bilang, oh enggak, lo kayak gini kok, lo nggak kayak gini kok, atau mereka jadi malah sebel sama orang yang kritik. Tapi mereka tetap mengkritisi aku, mereka bisa tetap kritik aku tanpa menjatuhkan dan membuat aku sedih. Dan aku seneng banget karena aku dalam hati pun tahu bahwa apa yang mereka katakan, kritik yang mereka ujarkan itu semuanya demi perkembangan aku, demi kebaikan aku, demi kemajuan aku. Selalu ada hal yang baru yang bisa aku pelajari. So I feel like this is my playground. Aku nggak pernah berhenti untuk belajar sesuatu yang baru. Nggak pernah ada sesuatu yang sama aja. Semuanya dinamis, semuanya berkembang. Kayak ya dulu cuma TV, sekarang ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada banyak banget platform lainnya untuk aku berkarya. Yang paling aku syukurin semuanya
Dan mungkin yang paling banget aku syukurin, yang paling jelas kelihatan adalah salah satu pro-nya, yaitu aku di umur aku yang masih muda, aku bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan aku sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Bahkan aku bisa membantu keluargaku dan mencukupi, membiayai, menghidupi keluargaku secara finansial. Jadi ya itu salah satu yang aku syukurin. Dan satu hal lagi yang aku syukuri adalah banyak kritikan yang aku dengarkan dari orang lain. Aku jadi terbiasa untuk mendengarkan kritikan-kritikan yang gak enak. Kritikan yang gak baik dari yang masih sopan maupun yang udah gak sopan sama sekali. Aku jadi terbiasa, mentalku jadi lebih terlatih, jadi gak gampang cengeng kalau misalnya orang ngomong hal yang gak baik tentang aku. Aku tuh jadi terbiasa untuk melatih mindset aku bahwa apapun yang orang lain katakan itu tidak sama dengan value diri kamu, Feb. Maksudnya tidak menurunkan value diri kamu. Apa yang orang lain katakan itu bukan identitas kamu. Kamu yang menentukan identitas kamu sendiri. Kamu yang menentukan value untuk diri kamu sendiri. Emang udah terbiasa melatih pikiran, jadi setiap segala macam situasi, misalnya aku nggak bisa pun, aku selalu kayak, Feby bisa, enggak, Feby pasti bisa kok, Feby bisa, Feby harus bisa ya, Feby tenang ya, Feby bisa. Dan entah kenapa, akhirnya seluruh tubuh badan aku ngerasa lebih tenang, lebih bisa gitu. Muncul di Times Square, menurut aku itu adalah sebuah pencapaian dalam hidup aku. Karena nggak bisa dibohongin, aku sendiri punya keinginan untuk muncul suatu saat di sana. Kayak sekitar setahun lalu, aku sempat jalan-jalan ke New York sama mama. Aku benar-benar bilang sama mama, Mas suatu saat tetap mau muncul di sana, gitu. Terus kayak, oh iya nak, mamaku juga dengerinnya cuma iya aja. Cuma aku ngerasa kayak, oh aku mau muncul di sana. Just pengen aja. Jadi ya menurut aku itu adalah sebuah pencapaian karena akhirnya aku bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Keinginan, mimpi, cita-cita, semuanya sebenarnya harus dimanifestasikan, malah kayak harus diomongin. Biasa dibilang harus ditulis, kamu maunya apa. Misalnya ya tadi aku bilang, aku mau muncul di billboard di Times Square di New York. Itu udah aku omongin ke dunia. Aku udah ngomongin ke mama. Dan ya mungkin cara dunia atau semesta tuh cara kerjanya ajaib ya. Cara Tuhan bekerja tuh ajaib. Dengan kita omongin, dengan kita kemukakan kepada dunia, kepada semesta, biasanya ya insya Allah energinya akan menuju ke arah sana. Dan sebenarnya masih banyak goals-goals lain dalam dunia entertainment sih yang belum aku capai atau mungkin belum kepikiran buat aku. Karena ya seperti yang tadi aku bilang, dunia entertainment kan dinamis banget ya, berubah dari dulu sampai sekarang, semuanya berubah, bergeraknya tuh cepat banget. Dan aku sendiri orangnya emang nggak mudah puas sama sesuatu. Aku nggak cepat berbangga hati, berbangga diri sama apa yang aku lakukan. Aku ngerasa masih banyak hal yang pengen dan bisa aku pelajarin dalam dunia entertainment ini. Jadi ya aku nggak mau terjebak juga dalam satu area yang sama. Jadi maksudnya itu aja. Misalnya main sinetron, ya udah main sinetron aja. Aku selalu pengen nyoba ini, nyoba itu. Dan di titik ini aku ngerasa proses dan perjalanan aku menuju kata sukses, menurut diri aku, menuju kata sukses sesuai dengan definisi seorang Feby, itu masih panjang sih. Aku sendiri selalu pengen berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Aku selalu pengen berproses jadi Feby yang lebih baik lagi. Aku selalu pengen naik kelas. Aku selalu pengen nyoba hal yang baru. Jadinya menurut aku untuk proses dan perjalanannya sebenarnya masih panjang. Cuma aku mensyukuri setiap pencapaian dan aku menikmati perjalanan itu sih sampai sekarang ini.
Dan ya semoga aku tetap konsisten untuk berproses.